Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan menyampaikan suatu ceramah singkat yang berjudul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak terbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin.
Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.